Iya, pemirsa PAL TV telah kita ikuti tadi segmen pertama dari debat publik calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir periode 2015-2020, di mana telah disampaikan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dan pada segmentasi yang kedua, kita akan saksikan penajaman visi dan misi, tentunya juga akan disampaikan dari pasangan masing-masing calon yang juga akan disampaikan langsung oleh panelis 1 dan panelis 2. Seperti apa keseruan dari segmen kedua ini, kita akan saksikan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke segmen kedua, berupa penajaman visi misi dikaitkan dengan isu aktual daerah kepada masing-masing pasangan calon oleh panelis. Panelis pertama akan menanyakan kepada kedua pasangan calon. Nanti panelis diperkirakan pertanyaannya 1 menit, terus dijawab oleh masing-masing pasangan calon sebanyak maksimal 3 menit. Nanti setting waktunya udah dipersiapkan. Pertanyaan oleh panelis bisa pertanyaan sama, bisa yang berbeda, tergantung dari panelis. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Alfitri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafal, suka, dan yamu. Tadi saya sudah mendengar visi misi, terutama dari 2 pasangan calon, baik hafal maupun yamu. Nah, salah satu visinya itu adalah bagaimana Pali itu aman, keamanan. Nah, sebagai daerah otonomi baru, Pali membutuhkan investasi sehingga bisa masuk ke Pali dan itu akan mendorong APBD Pali ke depan. Nah, tetapi faktor keamanan di Pali ini masih mengganggu. Artinya angkanya masih relatif tinggi. Nah, supaya nanti kalau seandainya bapak-bapak ini dipercaya rakyat Pali untuk memimpin Pali ke depan, apa yang Bapak ingin lakukan agar keamanan ini menjadi kondusif sehingga investasi akan masuk, APBD Pali akan meningkat, dan akan didistribusikan kepada masyarakat Pali untuk menjadi sejahtera. Silakan, pertanyaan sama, paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3. Silakan. Terima kasih Bapak Profesor. Sebenarnya apa yang Bapak sampaikan, memang investor itu kalau mau ke tempat kita ada 3 hal yang perlu dilihat, Pak. Pertama keamanan, kedua infrastruktur, dan ketiga energi. Salah satunya yaitu keamanan. Nah, dari sisi keamanan, karena Bapak mempertanyakan ini, kami selama menjabat 2 tahun sudah beberapa kali berkoordinasi, Pak. Hal yang paling utama timbulnya kejahatan dan kerawanan ini, pertama infrastruktur kita rusak, yang kedua penghasilan atau pendapatan masyarakat rendah, dan ketiga pendidikan masyarakat kita rata-rata yang jadi begal itu tamat SD, Pak. Nah, untuk inilah Bapak Ibu dan sekalian, kami juga di sini mungkin ada permanap, kami ingin memberdayakan masyarakat kita daripada mantan narapidana, orang-orang yang tidak bekerja itu kita akan rangkul, kita ikut, kita bentuk semacam KUD, kita ajak mereka bersama-sama, kita berikan mereka keahlian sehingga mereka tidak menjadi begal lagi. Kalau mereka punya keahlian, mereka punya kepintaran, tentunya mereka akan bekerja. Kemudian tentunya tidak luput dari pihak keamanan juga. Kemarin 2 tahun 2013 di kepolisian kita di Polsek Talang Ubi jumlah personil cuma 27, Pak. Kami minta ke Pak Kapolsek, ke Pak Kapolda, alhamdulillah sekarang di Kecamatan Talang Ubi itu udah 100 orang lebih. Kemudian dengan adanya daerah otonomi baru kita, otomatis insya Allah 2016 Polres sudah berdiri. Dengan Polres berarti kekuatan daripada kepolisian itu ada di kita. Kemudian kami akan membagi lagi. Sekarang Polsek itu tergabung, yang Abab dan Penukal itu menjadi satu. Itu terlalu besar bebannya, mungkin itu harus dipecah, Penukal, Abab. Sehingga personel-personel daripada pihak kepolisian itu dapat bekerja dengan baik. Sedangkan kita lihat sendiri, rasio keamanan kita memang masih kurang.
Untuk itu tentunya kami akan berkoordinasi terus sama pihak keamanan sehingga daerah kita ini benar-benar aman, dan yang terpenting itu kita harus meningkatkan penghasilan penduduk kita. Insya Allah dengan peningkatan penghasilan masyarakat kita tidak akan jadi begal lagi. Kalau begal tidak akan hilang Pak selagi ada manusia, tentunya kita akan mengurangi daripada kuantitas dan kualitas daripada kejahatan tersebut. Terima kasih. Tambahan sedikit, masalah keamanan berarti berhubungan dengan penghasilan pendapatan masyarakat. Bila penghasilan masyarakat bertambah, kesejahteraan meningkat, keamanan akan meningkat. Artinya yang perlu dilakukan adalah penguatan perekonomian pedesaan melalui pengadaan koperasi-koperasi di desa-desa dan penggalangan ekonomi kreatif di desa-desa, sehingga masyarakat akan terlibat dalam pembangunan di pedesaan-pedesaan. Terutama juga adalah peningkatan infrastruktur jalan, terutama jalan produksi, jalan antar kabupaten. Terima kasih. Selanjutnya, tolong setting kembali 3 menit untuk pasangan Yamu. Ya, klik. Silakan Yamu. Terima kasih. Panelis yang kami hormati, dalam rangka mewujudkan rasa aman dan damai sebagaimana visi misi kami Pali Raya Mandiri 2010 terkait tentang jaminan keamanan untuk pihak investor dalam upaya menanam investasi di Kabupaten Pali. Manakala kami terpilih menjadi Bupati Pali, langkah pertama yang akan kami lakukan adalah segera percepatan pembentukan Polres persiapan Kabupaten Pali, dengan tujuan dengan adanya Polres dan adanya pembentukan Kodim di Kabupaten Pali, insya Allah kepercayaan dunia luar, kepercayaan investor terhadap Kabupaten Pali dapat terjamin, dan keamanan Kabupaten Pali dengan berdirinya Polres, berdirinya Kodim, yang kami rencanakan kalau kami terpilih nanti, bahwa lokasi Polres harus terletak di wilayah antara Penukal Utara, Penukal dan Abab, Talangubi, kemudian Kodim di wilayah Tanah Abang, Betung dan Purun, sehingga investasi masuk merasa terjamin dengan soal keamanan. Insya Allah dengan berdirinya 2 institusi keamanan yang bergerak di Kabupaten Pali dan pemberian fasilitas yang cukup kepada personil aparat keamanan dalam rangka melakukan pengamanan wilayah Kabupaten Pali, insya Allah investasi akan banyak masuk ke Kabupaten Pali. Terima kasih. Di samping itu, kita juga akan meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi kalau berdirinya Polres dan Kodim, mereka dengan bahu-membahu membuka siskamling, sistem keamanan yang ada di lingkungan masyarakat, agar masyarakat dilibatkan. Insya Allah kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan tahu persis. Kasarnya Pak, kalau penjahat-penjahat yang biasa maling di daerah itu tahu. Hal ini dapat lebih cepat ditanggulangi. Kenapa persoalan di daerah ini terus terang saja, Bapak finalis yang kami hormati, persoalan harga karet Pak, harga sawit. Jadi ketergantungan daripada komoditi yang ada di Kabupaten Pali. Kalau karet rendah, otomatis kejahatan meningkat. Juga sebaliknya. Kalau perekonomian bagus, insya Allah masyarakat aman. Di samping itu fasilitas daripada Polres dan Kodim, itu kita usahakan, kita lengkapi, agar mereka dapat berpatroli di setiap lingkungan-lingkungan yang ada keamanan memang nggak terganggu. Termasuk mendirikan pos-pos di daerah yang rawan, di mana kejahatan sering terjadi, kita dirikan pos di daerah yang rawan. Ikut itu, terima kasih. Baik, tepat sekali waktunya. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Didik Susetio untuk sesi berikutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau tadi panelis pertama dari nomor 1, kemudian nomor 3, saya dari nomor 3 ke nomor 1. Tolong disimak. Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir mempunyai satu struktur ekonomi yang besar adalah sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Kemudian juga ada sektor pertambangan yang dominan gitu ya. Tetapi terkait dengan ketahanan pangan,
apa strategi dari paslon nomor 3, terutama untuk meningkatkan produksi pangan tadi, dari pertanian, kemudian juga perkebunan, dan satu kelompok sektor itu seperti perikanan dan sebagainya. Nah, strategi ini tolong lebih konkret. Silakan dimulai. Terima kasih. Strategi yang action plan yang akan kami laksanakan manakala kami terpilih dalam hal ketahanan pangan, memang masalah yang terjadi adalah kesediaan lahan pertanian, Pak. Tanaman pangan dan hortikultura, kemudian tindak lanjut masalah penyediaan lahan bagi kelompok masyarakat, kelompok tani melalui koperasi yang di bawah kendali pemerintah. Karena kami melihat, betul kata Bapak, potensi ketahanan pangan, kita punya wilayah lahan pertanian juga cukup luas, seperti di Kecamatan Tanah Abang. Kecamatan Tanah Abang itu potensi pertanian dan perikanan bisa kita kembangkan. Seperti di Talang Ubi, ada wilayah pertanian yang bisa kita kembangkan di daerah Sumberjo, sehingga kalau itu kita kembangkan bersama-sama dengan rakyat, para petani, insya Allah ketahanan pangan di Kabupaten Pali dapat terwujud dengan baik. Silakan, mungkin ditambahi, belum? Kalau bisa dikaitkan dengan infrastruktur ketahanan pangan, Pak, gimana kira-kira? Siap. Terima kasih. Memang terus terang saja, kami sangat miris, Pak, dengan kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Pali. Memang belum maksimal. Insya Allah, kalau kami berdua terpilih, kita akan maksimalkan. Jangan sampai terjadi lagi di Dinas Pertanian atau Perkebunan yang memang kelompok tani atau kelompok masyarakat hanya hitungan saja 20, tapi ternyata hanya 5. Hal ini tentunya menghambat dan tidak bermanfaat bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Ya, insya Allah hal-hal seperti ini akan kami tanggulangi yang memang betul-betul menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan. Jangan sampai nama yang 20, Pak, hanya namanya saja, namun yang murni petani kadang-kadang ada 10. Hal ini kami jumpai di dalam kami belusukan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Pali. Itu kira masukan bagi kami. Terima kasih. Masih ada itu, silakan ditambahi karena yang terkait dengan pangan adalah satu hal yang utama gitu ya. Mungkin ada lagi untuk infrastrukturnya. Dalam hal ini juga kami menemukan adanya usulan dari masyarakat pada saat kami kampanye belusukan, keluhan tentang sarana jalan ke sentra-sentra produksi. Seperti di Sumberjo, ada lahan hampir 100 hektar lebih, lahan pertanian tidak bisa produktif karena jalan menuju ke lokasi pertanian tersebut tidak ada. Seperti di Perambatan, ada lahan tidur yang tidak produktif, hanya dibuat saluran air yang besarnya tidak memungkinkan untuk menjadi daerah rawa jadi lahan pertanian. Oke, saya mungkin langsung ke paslon nomor 1. Tadi pertanyaan saya, tapi tolong difokuskan program mendatangnya, Pak. Ya, jadi yang selama ini umpamanya masyarakat di perkebunan karet harganya jatuh, masyarakat kan bingung gitu. Nah, terkait dengan peningkatan produksi pangan, silakan. Terima kasih Pak Profesor. Tentunya berbicara ketahanan pangan, kita banyak hal yang harus kita lihat, baik dari infrastruktur, baik daripada hulu dan hilirnya. Jadi kita bicara ketahanan pangan bukan cuma sekedar menanam, bukan cuma sekedar ada bibit, cuma sekedar yang lain-lain. Karena kebanyakan selama ini Profesor mungkin lebih tahu, kebanyakan kita rata-rata sudah tahu. Saat musim tanam, itu pupuk tidak ada. Saat panen, tidak ada yang mau beli. Inilah masyarakat kita, pemerintah kita tidak mendukung daripada petani kita. Kemudian untuk ketahanan pangan, apa yang disampaikan Profesor tadi, kami sudah menginventaris semua, Bapak Profesor, yang lahan-lahan yang ada di Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir ini. Kami alhamdulillah masalah ketahanan pangan ini, usul kami dari tahun kemarin itu sudah direspon oleh Menteri Pertanian, itu 2000 hektar untuk di pengabuan, Pak. Itu hari ini, minggu ini sudah dilaksanakan sosialisasi untuk pelaksanaan setiap masyarakat mendapatkan 1 hektar.
Kemudian apa tugas pemerintah untuk melaksanakan ketahanan pangan ini? Kami melaksanakan pembangunan pengairan. Percuma kita bicara soal pertanian tapi airnya tidak ada. Betul tak kira-kira? Jadi banyak hal yang harus kita lihat, bukan cuma sekedar menanam atau memberi pupuk. Infrastrukturnya, bagaimana infrastruktur ke pusat-pusat produksi yang harus kita tingkatkan. Bagaimana hasil yang katakan dari hilir ke hulu ini yang bisa berjalan dengan baik. Nah kemarin banyak saluran-saluran, kami juga mohon terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang telah merespon surat kami tahun kemarin untuk memberikan normalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini. Ini suatu hal yang luar biasa, perhatian Bapak Gubernur dari provinsi memberikan ke kabupaten kita untuk memberikan ketahanan pangan. Seperti kita ketahui di tahun 80, Karang Agung, di Betung, Tanah Abang, pertaniannya sangat menonjol. Tapi kenapa sekarang tidak? Kami kembali lagi ke infrastrukturnya Pak. Kemudian di Tanah Abang ada kita lihat di namanya Lematang Putus. Itu ratusan, bahkan ribuan masyarakat bertani bercocok tanam. Nah ini akan kami pikirkan, kami akan fokuskan untuk buat bendungan Pak. Jadi saat musim air besar itu masyarakat masih bisa bertanam. Dan jadi ketahanan pangan ini bukan hal yang ringan tapi harus berakar dan berkelanjutan. Kemudian untuk peternakan kami juga sudah mengusul ke pusat, yaitu untuk pusat ternak sapi dan pusat pasar sapi yang ada di Kabupaten Pali. Karena apa? Di Provinsi Sumatera Selatan ini, di Provinsi Sumatera Selatan ini cuma satu di Tanjung Raja Pak. Berapa miliar uang berputar saat transaksi pasar sapi itu berjalan. Dengan adanya pasar sapi tentunya masyarakat, ekonomi masyarakat, mereka mau makan, mereka mau minum sehingga. Nah kalau yang Eka agak panjang aku Pak. Baik. Cukup. Cukup. Eka nulis baik Pak, nyambungnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan tim ses pasangan nomor 1 untuk menyalakan yel-yelnya. Dipersilakan. Baik, kita juga ingin mendengarkan kembali yel-yel paslon nomor 3. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berlalunya yel-yel tim ses paslon nomor 3, maka segmen kedua debat kandidat ini dinyatakan berakhir dan saya ketuk dengan tanda palu 1 kali.